Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mabu'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ibu-ibu, bapak yang saya hormati, terlebih lagi pada Takmir Masjid Darussalam, pimpinan pengajian yang katanya 3 masjid, 4 masjid, 5 musola yang saya hormati, pengajian di Jeruk-Sari, para sesepuh, bini sepuh, para alim ulama, tokoh masyarakat, ibu-ibu dan jamaah sekalian. Yang paling awal mari kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu cara bersyukur dengan mengucap Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah pagi hari ini kita bisa merutinkan diri untuk pengajian. Ini tiap ahad lagi, ahad lagi di lapangan ya. Jadi kita pengajian menurut nanti pengajian ahad lagi. Mudah-mudahan rutinitas kita setiap ahad lagi nih kok dipun berkahi, dipun ridhoi Allah Subhanahu wa taala. Bernilai ibadah di mata Allah Subhanahu wa taala. Kalau jam 5 seperempat pun dugi Wonosari. Terus biasa menikmati Wonosari. Terus angkringan, jahe, sama ngobrol-ngobrol. Lo biasa hadir lebih awal sebelum acara. Ben boten grusa-grusu, gitu. Terus minum jahe, ngobrol-ngobrol. Oh, ternyata pengajian ada sotonya. Tentang itu soto Cabang Siono. Nah, kalau ngertos, kalau ngobrol kalian betul-betul. Nah, oh pengajian ini ngerti Pak Oke, alhamdulillah. Nah Bapak Ibu, ini kados itu baru pertama kali ke Jeruk-Sari. Oh 2 kali. Oh yang dulu di stadion ini berarti yang kedua kali. Kalau kedua kali berarti rasa kenalan. Berarti Rien pun kenalan. Oh lupa. Betul lupa atau Bu? Oh lupa. Kulo Muhammad Jamaluddin Ahmad, asli kulo Klaten. Saniki manggon ten Piyunan. 23 tahun di Jakarta. Pulang kampung usia 46 tahun. 46 tahun pulang kampung tapi bukan ke Klaten, ke Jogja. Waktu itu kulo diminta jadi salah seorang direktur PKU Bantul. Sebelumnya kulo direktur Rumah Sakit Islam Jakarta selama 9 tahun. Sebelum dados direktur rumah sakit, kulo seorang perwira menengah polisi. Kulo polisi. Kok lemu Pak? Saiki habisnya langsing. Nah, ini pakai. Nah, sebelum jadi polisi saya dididik militer di akademi di pusat pendidikan Komando Angkatan Laut, jadi Komando Pendidikan Angkatan Laut Surabaya, Bumi Marinir Moro Kembangan. Kalau alumni pendidikan militer saking Angkatan Laut tahun 91. Terus dari kalau itu LLE tahu jadi tentara, tahu jadi polisi, karena 95 polisi kan berdiri sendiri. Dari ABRI terus bisa jadi polisi dan TNI. Maka saya kemudian memilih matra polisi, pindah ke polisi yang memang diarahkan Jawa. Akhirnya dados polisi keliling Indonesia, gitu. Terus pensiun ke Jambi. Pensiun dini itu pensiun awal atas permintaan sendiri, seperti putranya Pak SBY, AHY itu pensiun dini. Jadi pensiun nyuwun pensiun. Jadi kalau di ABRI, di TNI waktu itu polisi itu bisa pensiun dini kalau sudah 15 tahun ke atas. Nah,
Alhamdulillah Pak AHY saya udah 15 tahun ke atas, jadi udah boleh pensiun dini dan dapat pensiunan. Jadi kalau tidak sasi mendek pensiunan ke kantor pos. Alhamdulillah. Kenapa mulai kenalan itu? Terus anak papa sempat 6 tahun derek diparingi keturunan. Lorien menikah terus kemudian baru 6 tahun lebih diparingi keturunan. Itu Pak. Setelah berangkat haji, tadinya udah usaha macam-macam. Ke dokter nggak berhasil, ke bidan nggak berhasil, ke dukun nggak berhasil. Dukun Bali, bukan dukun paranormal. Kata sopo-sopo Mak Jamal, itu garwane kok dipernahke niku anune. Oh Bu, kandungnya itu Bu, kan pernahke nggih kula turuti terus datang ke dukun dipernahke. Ben posisinya bagus, katanya begitu. Ya kula turuti. Yang hamil bukan istri saya, yang hamil mama saya itu. Nah, terus singkat cerita kami sudah usaha belum berhasil, terus dimudahkan Allah naik haji, pulang haji diparingi papa. Iku boten bareng beda tahun Bu, beda. Nah, sing telu Mafaza Nazura Hasbi itu anak dari istri muda saya. Yang nomor 4 itu anak dari istri tua. Kenapa Bu? Orang suwi akhirnya pulang haji kalau diparingi papat. Sing telu niku anak dari istri muda, yang nomor 4 dari istri tua. Sakniki kula pun boten gadah istri muda. Karena istri muda sudah jadi tua. Pondok dereng. Kenapa anak nomor 4 disebut istri tua? Karena ketika melahirkan jaraknya 8 tahun dari kakaknya. Dan ketika anak nomor 4 lahir, istri saya usianya sudah hampir 42 tahun. Kalau di atas 40 itu namanya tua. Maka yang 3, nomor 1, 2, 3 anak istri muda, yang nomor 4 anak istri tua. Niki sing ngaji niki kira-kira kebanyakan istri tua atau istri muda? Berarti belum paham Pak. Nah, sing ngaji niki mayoritas istri tua karena rata-rata usia 40 tahun ke atas. Coba saat ini ngaco, yang usianya di bawah 40 ngaco. 1, 2, 3. Papakmu papa. Ibu-ibu kita 100 wonten iki nggih. Enten 100. Ngeten, dari 100 hanya 4 yang istri muda. Padahal ngaji itu seharusnya yang istri muda kebanyakan. Karena masih punya anak remaja, anaknya kecil-kecil, butuh ilmu yang bisa mendidik anak dengan baik. Maka ibu-ibu yang di bawah 40 tahun kok rawuh, bawa putrinya ya, mantap. Itu berarti paham bahwa madrasah pertama dalam dunia pendidikan Islam itu bukan TK, bukan SD, tetapi ibunya. Madrasah pertama itu ibunya. Maka ibunya harus cari ilmu. Jangan mau lulusan SMP, lulusan SMA, sarjana dokter, tetap cari ilmu untuk mendidik anak. Nah, selamat untuk ibu-ibu yang hadir membawa putra putrinya. Alhamdulillah. Dari 4 tadi yang bawa putranya berapa? Semua bawa ya. Wah, itu apa itu? Alhamdulillah. Pun paham nggih? Jadi anak saya 4, istri 1, bukan istri tua muda 2. Nggih pun saat ini masuk ke materi pengajian. Bapak-bapak, kalau dek ini diwawancari wartawan, terus ditanya Pak Jamal selaku ketua LPCR PMPP Muhammadiyah, kalau ketua lembaga pengembangan cabang tim dan pembinaan masjid pimpinan pusat Muhammadiyah, ditanya sama wartawan, Pak Jamal, masjid Indonesia ini kan mayoritas sepi, kenging nopo kok sepi, kenging nopo kok sepi, ditanya sama wartawan. Insya Allah dalam waktu dekat akan terbit dalam majalah itu. Nah, terus kalau jawab
Mboten langsung jawab pertanyaannya, tapi saya menyampaikan penelitian di lembaga yang saya pimpin. Kami itu Pak, lembaga sudah meneliti 1206 masjid. Sholat isya, subuh, asar, maghrib, duhur gitu. Itu kalau 5 waktu digabung di rata-rata jamaahnya di Indonesia dari 1200 masjid tadi, di rata-rata setiap masjid itu sholat 5 waktu jamaahnya 30. Di rata-rata loh Pak, di rata-rata itu jamaah 30 orang, ya putra dan putri di rata-rata. Mriki subuh pinten. Nah, terus dulu berapa itu di rata-rata se-Indonesia 30 orang rata-ratanya. Tapi Pak, ada juga yang ekstrim masjid yang sangat makmur, namanya Masjid Al Jihad cabang Muhammadiyah 04 Banjarmasin. Itu ekstrim makmurnya Pak, karena sholat 5 waktunya aja rata-rata 1000 orang. Itu masjid cabang Muhammadiyah di Banjarmasin. Itu masjid paling makmur se-Indonesia. Sholat 5 waktunya rata-rata 1000 orang. Ini masjid milik cabang Muhammadiyah. Terus infaknya saja Pak, infaknya itu setiap sholat 5 waktu itu dikumpulkan 1 minggu, itu rata-rata 50 juta. Sekali Jumatan infaknya 40 sampai 50 juta sekali sholat Jumat. Betapa makmurnya masjid ini. Jadi mau infak Jumatan sama sholat 5 waktu saja itu hampir 500 juta 1 bulan. 400 juta lebih 1 bulan itu belum infak yang lainnya. Maka masjid ini fasilitasnya full AC, lantai 3, pakai eskalator. Jadi bapak sepuh-sepuh itu rasa naik tangga, eskalator kayak betul-betul mall itu loh Pak. Set langsung naik ke lantai 2. Nah ini bapak di pojok-pojoknya sudah ada kursi untuk bapak-bapak yang sepuh-sepuh yang sakit, siap semua. Ambulannya 6, masjid itu punya ambulan 6. Terus dari 6 itu 2 ambulannya mobil Alphard terbaru. Ambulannya Alphard. Ketika kota ngerti pengurus masjidnya, Masjid Muhammadiyah ini, kenapa harus punya ambulan Alphard Pak? Temriki ini wong sugih akeh, pengusaha batu bara wakeh. Gitu. Niku wong sing sugih-sugih niku yang mati yo ambulane wae sing apik. Padahal Islam itu ya untuk orang kaya, orang menengah, juga orang bawah, orang miskin. Jangan sampai kita hanya menyediakan ambulan hanya untuk orang biasa gitu loh Pak. Akhirnya menyiapkan yang laris banget Pak. Akhirnya orang-orang kaya itu bangga Islam itu juga bisa dipakai, dianut oleh orang-orang kaya. Mati yang ambulan. Padahal Pak, selama saya hidup ngurusi rumah sakit yang meninggal ribuan itu Pak, tidak ada satupun mayat yang protes. Mana ambulan Alphard ya meneng wae, api itu ya meneng wae, ono asine ya meneng wae, gak ada AC-nya juga meneng wae, gak ada yang protes. Tapi pernah sekali mayitnya itu pernah nempeleng tukang jenazahnya. Mayit itu nempeleng. Ini kok ditelepon ke rumah sakit Islam, kepala layanan jenazah Pak Royadi Anwar Piyayi Semin. Nah ini kita jadi direktur rumah sakit Bumi Ayu. Pak Anwar itu. Ini kok ditelepon polisi ada mayat di istilah orang zaman itu Coca-Cola, perempatan Cempaka Putih itu Pak. Di gol itu ada mayat Pak. Kita wis rodok beberapa waktu gitu. Karena mayatnya itu udah kaku sama tim jenazah ditali kok Pak. Pramugari dijebuk ngatang-ngatang ditali. Begitu sampai rumah sakit di kamar jenazah, kemudian disirami air, dibuka tali ini langsung nonjok sama yang itu Pak. Nonjok bukan karena malingnya bisa nonjok Bu, karena apa ditali terus muncul plak gitu Pak. Biasanya sekali itu maling mayit nonjok tukang memandikan jenazah. Jadi dengan naik pokok lu wedi karo mayat ini bakal wong urip gitu. Nah itu mobil ambulannya nih. Nah sekarang Bapak-bapak, kami ingin mengajak seluruh masjid di Indonesia untuk memiliki 3 hal. Yang pertama, masjid makmur memakmurkan. Masjid
makmur memakmurkan. Enggak saiki bareng-bareng niroke kula. Mengke yen kula matur masjid ngoten nggih, jawabe makmur memakmurkan. Ibu-ibu digerakkan tangannya nggih, Bu. Ben do anu sing do arep stroke apa-apa itu mari nanti Pak. Sing senang bunga hatinya. Karena banyak penyakit itu bisa dicegah salah satunya dengan hati yang gembira, sumringah, banyak senyum. Gitu. Tadi senyum nanti kalau bilang masjid makmur memakmurkan. Siap? Persiapan masjid makmur memakmurkan. Gitu. Simplon sambil tersenyum. Karena senyum itu terapi terhadap berbagai penyakit. Kalau nggak di masjid tak tepuk tangan. Karena tepuk tangan yang benar itu terapi terhadap berbagai penyakit. Itu sudah diteliti oleh Dr. Proboseno. Disertasi dokternya beliau itu tentang tepuk tangan dalam upaya terapi itu. Yang diteliti jamaah haji. Jadi ternyata Allah itu menciptakan tepuk tangan, senyum dan sebagainya itu ternyata apa, Bu? Obat di luar obat. Maka Al-Quran itu salah satu fungsinya asy-syifa'u lima fis sudur. Al-Quran itu salah satunya terapi obat terhadap berbagai penyakit yang sumbernya dari dalam dada kita. Istilah umum itu penyakit psikologis, penyakit kejiwaan, penyakit psikosomatik. Penyakit psikosomatik niku Bapak, penyakit fisik tapi disebabkan oleh hal-hal yang sifatnya psikologis, pikiran, perasaan dan sebagainya niku. Nyata bisa menimbulkan penyakit. Contoh nih, mah. Sinten sing sok mah? Penyakit mah. Nah, mah niku Bu 86% palsu. Jadi 86% penyakit mah lambung itu palsu. Yang penyakit beneran hanya 14%. Namanya itu mah organik. Memang fisiknya itu sakit. 86 itu mah anorganik atau psikosomatis. Mah begitu diperiksa dokter orang popo. Loro Pak dokter. Dia pun periksa, ibu buatan loro. Larangnya itu apa? Larang loro psikosomatik. Loro akibat itu kokean pikiran, kokean utang, kokean parah ke loro. Namanya psikosomatik. Apalagi ibu yang setiap tanggal 20 kok mahnya rutin. Nah, itu berarti detik-detik nggak banyak, nggak ada duit terus loro. Biasanya istri pegawai negeri, gitu. Itu mahnya kok rutin, itu psikosomatik. Miku ditambahin dokter bolak-balik orang bakal mari. Gitu. Sing iso mareke apa, Bu? Nah, bukan duit. Dia ono kaitannya duit. Kalau kemudian dia bisa bersabar, bisa bersyukur, gitu begitu. Maka itu insya Allah nanti hatinya apa penyakitnya bisa sembuh. Apalagi DKI, lu cepet mari ini. Nah kalau bapak-bapak punya istri yang sok sakit kayak gitu, kita nanti kalau pas bulan puasa diajak buka puasa berdua. Tadi besok buka puasa berdua di rumah makan yang paling enak ya Dik. Nah diajak. Terus anak-anak dia mah rasa dijak. Dan rupiah tidak dititipke panitia buka puasa bersama. Nah, waduh lah ya gue. Terus dijalankan rumah makan sambil nunggu buka puasa, terus pegang tangan istri, pegang Pak, terus assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lu malah istrinya ceramah kok Mas, pegang terus maafkan kalau selama ini aku suamimu jarang memperhatikan dirimu. Betul ibu-ibu? Ini ungkapan penderitaan Bapak-bapak. Maafkan Dek kalau selama ini saya jarang memujimu. Betul ibu-ibu? Nanggung oke. Yang ketiga,
Maafkan dek kalau selama ini saya jarang meminta maaf padamu. Betul ibu-ibu? Kalau seperti Bapak. Air penderitaan itu Pak. Dan menang baik. Yang kalau sebutnya 10 nanti betul kabeh. Nah, ini masa ditawa-tawa. Saya setelah itu terus maafkan dek, mulai hari ini aku akan perhatian sama kamu. Betul bu? Pengen bu? Mulai hari ini saya akan sering meminta maaf padamu. Betul bu? Aku akan sering memujimu. Pengen bu? Wah, wis bangun nopi terus bapak ngetoknya duit, ngetoknya dompet. Set, terus abang aku ya, wah ngoten iki. Terus bar ngoten niku terus dek, ini ana rezeki kang Gusti Allah. Jane iki duit lanang dek. Duit lanang apa mboten rahasia. Ini rahasia ya. Duit lanang itu Bu, ini duit darat gawat darurat yang istri nggak boleh tahu. Hanya dikeluarkan kalau kondisinya lah kok daruratnya istri, penyakitnya emak. Celoko ya lagi akhirnya betul. Ini rezeki wis tak tabung tak kumpul ke 10 tahun dek, ini duit lanang. Terpaksa gitu kan, pakai DP demi cintaku padamu. Ibu-ibu gelem nampa mboten 10 juta? Bu, purun nampa mboten? Oh, mboten purun nggih pun tak rasakei. Nggih, Ibu, nah itu cerita penyakit psikologis. Balik ke tema, ya Pak. Masjid makmur memakmurkan. Makmur namanya? Jamaah. Jamaah sholatnya dulu. Piye carane jamaah sholat itu ben akeh, ben kata ben makmur jamaahnya. Karena perintah Allah, manusia itu tugasnya di muka bumi selain ibadah. Jadi tugas kita paling pokok itu wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Tugas manusia itu ngibadah bukan nyambut gawe. Tugasnya kita tuh ngibadah bukan nyambut gawe. Lalu nyambut gawe pripun Pak? Nyambut gawe itu bagian dari ngibadah. Ojo diwalik-walik. Mana tugas pokoknya nyambut gawe ibadahnya lali. Karena perintahnya manusia tak ciptakan jin dan manusia untuk ibadah, bukan untuk nyambut gawe. Tapi karena kita hidup diperintahkan Allah juga untuk nyambut gawe, menafkahi keluarga kita. Maka kerja bagian dari ibadah. Semua pekerjaan yang baik apapun bentuknya, dokter, polisi, tentara, harus diniati sebagai ibadah biar hidup kita bernilai. Kalau orang jadi polisi, kalau niati ibadah. Wah, cocok. Matur suwun Bapak. Nggih. Matur suwun. Nggih. Begitu kok lali napa? Ibadah, nggih. Dados silakan Ibu bakulan terpasang, bakulan soto, bakulan gudeg, bakulan apa saja. Bismillah niati ibadah. Karena perintah Allah innama ya'muru masajidallah ya man amana billahi wa bil yaumil akhir wa aqama sholata zakat dan seterusnya. Untuk memakmurkan masjid kita harus percaya pada hari akhir, hari pembalasan akhirat, harus percaya. Orang bakal orang percaya akhirat di masjid. Mau Gusti Allah percaya Pak. Man amanah billah, iman kepada Allah dan hari akhir. Hanya orang yang percaya pada Allah dan hari akhir yang semangat ke masjidnya rapor ke Gusti Allah orang bakal. Bahkan kemarin sebelum kebakaran Los Angeles, para artis Hollywood, tapi tidak semua Pak, karena artis Hollywood sekarang udah banyak yang masuk Islam, banyak yang dukung Palestina. Tapi artis-artis yang belum dukung itu malah mempermainkan Tuhan. Ya. Itu ada kayak survei jejak pendapat gitu. Itu apa? Peran Tuhan dalam hidup ini nol. Gusti Allah nama perannya di Hollywood itu, di Los Angeles itu, menurut para artis yang sedang berkumpul waktu itu.
Akhirnya kemudian tidak jelang lama dari mereka merendahkan menghina Tuhan, akhirnya datang kebakaran dari berbagai sisi. Terlepas polemik iki jane sengaja kok asli, malah dirame ditentukan mau disengaja atau alami, yang jelas ya terbakar, dan itu hanya atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terlepas itu rekayasa maupun itu, akhirnya andekan rekayasa, cek rekayasa orang iso mateni apine. Dia ngobong dhewe akhirnya bingung. Akhirnya karena Allah menurunkan petir, menurunkan badai, menurunkan angin apa itu sanana dan sebagainya, akhirnya bingung dhewe. Terus akhirnya itu dikaitkan dengan peringatan Allah atas kezaliman Amerika Israel yang melakukan genosida terhadap Gaza, para penduduknya yang sudah meninggal hampir 100.000 orang. Itu mungkin ini peringatan Allah dan sebagainya. Nah itu apa, kita semuanya mudah-mudahan dengan peristiwa itu semakin percaya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, beriman dan semangat ke masjid. Kita keluarkan iman kita, ini fondasi pribadi terhadap Allah. Terus wa aqamah sholat, semangat untuk mendirikan sholat, melakukan sholat. Sholat itu kan jadi gampang, ini kan angel lah. Gampang nih angel itu ya sholat. Gampangnya apa? Gerakannya kan gampang, ngomong ini terus ini kok Bu. Luwih susah latihan pencak silat toh. Gak kopro juga balik. Sholat lu macam itu kan gampang, TKI so. Ini ternyata susah mengerjakannya, susah mendirikannya kan. Maka salah seorang Rasul utusan Allah, Nabiullah Ibrahim alaihissalam, kita tuh kurang apa Nabi Ibrahim Bapak Ibu? Dapat julukan Khalilullah, kekasih Allah di antara para pilihan Allah. Kemudian dapat julukan Abdul Anbiya, bapaknya para nabi. Nabi Ibrahim itu doanya paling banyak disebut Allah di Al-Quran. Terus yang kedua, Nabi Ibrahim satu-satunya manusia yang disebut dalam sholat setelah Rasulullah. Sadar betul Pak? Setiap sholat kita nyebut Rasulullah dan Ibrahim. Betapa hebatnya beliau Pak. Terus kenapa mulai? Kisahnya paling banyak diceritakan Allah dalam Al-Quran selain Nabi Ibrahim dan Musa. Tapi urusan sholat, Nabi Ibrahim minta tolong kepada Allah. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal doa. Ya Allah, jadikan saya Ibrahim, bapak ini, seorang bapak Ibrahim itu ya. Rabbi ja'alni muqimas shalah, dan anak keturunan kula dados tiang-tiang ingkang menegakkan sholat. Kenapa disebut anaknya? Karena salah satu perbuatan yang berat adalah wong tuwa ngajak anake sholat berjamaah. Terus boten sinten mau sinten masjid kali putra putrine. Kalau itu keliling masjid Indonesia itu udah berapa ratus masjid Pak. Kalau menyimpulkan, rata-rata jamaah masjid iku ora duwe anak. Gitu, ora duwe anak. Soalnya apa? Jarang wong neng masjid nggawa anake. Maka rakyat kok duwe anak to, Pak? Oh, itu orang duwe anak bocah. Padahal seharusnya sesuai contoh Nabi Ibrahim, wong tua itu kudune ngajak anaknya sholat berjamaah di masjid dan makmur Pak. Dari situ kelihatan setelah memperkuat iman kita pada Allah, semangat sholat, zakat dan sebagainya. Maka kemudian apa Bapak itu? Tadi saya ajak suami ajaklah istri untuk sholat jamaah di masjid. Muhammadiyah dalam sholat berjamaah sama dengan NU. Wanita-wanita diajak sholat berjamaah di masjid. Beda dengan adanya sebuah kelompok yang sering dijuluki namanya Salafi Wahabi, yang wanita-wanitanya tidak ke masjid dan tidak tampil di muka umum, tidak boleh ngomong di depan ada laki-laki begini, nggak bermusik dan sebagainya. Itu silahkan, mereka punya paham itu. Tapi Muhammadiyah ya, setelah mengkaji Quran hadis yang berkaitan dengan sholat jamaah wanita, menyimpulkannya bahwa
mengajak wanita menyuburkan gerakan dakwah dimanapun, termasuk pengajian-pengajiannya dan sholat berjamaah di masjid. Yang sepaham dengan ini, kalau mengajak para suami, ajak istri ke masjid. Ribut Bapak, siap? Siap? Alhamdulillah. Kita ramah, Ibu, kita ribut Bapak-bapak aja ngejak jenengan dijak gelem boten. Ada cerita aneh, ada kisah di salah satu masjid di Arab, di tanah Arab itu, apa Pak? Tadinya jamaahnya sepi. Terus akhirnya imam masjid nggak pengumuman. Jadi kalau ibu-ibu nggak sholat jamaah ke masjid, nanti suaminya akan diizinkan nikah lagi. Wah, akhirnya ibu kabeh mangkat ke masjid. Ya, ternyata lebih takut kalau suaminya nikah lagi. Guyonan Pak, guyonan. Nah, akhirnya ibu udah masjid. Nah, ibu sih nggak usah begitu. Kalau diajak suaminya, dek ke masjid, siap. Cendiko Kang Mas. Nah, saya kira ono ngomong ngono, cendiko Kang Mas. Yo Mas. Yo. Kalau gunung itu ya wis rusak ya. Bahasa Indonesia itu angel kabeh. Anak kula niku pindahan dari Depok Jakarta, sekolah tenan di Muhammadiyah Bantul Kota. Sing pelajaran sing paling diwedeni basa Jawa. Karena teng Depok basane basa Sunda, basa daerahnya. Gitu. Nah, niku sak angel-angele basa Sunda, iku ora ana nulis nganggo huruf Sunda. Ning Jawa wis kudu basane Jawa, nulisé Jawa. Anak kula paling stres. Akhirnya bapak ibu tuku basa apa Jawa lengkap dilatih. Begitu tes anak kula nilainya paling dhuwur dhewe. Lah cak Bantul sing wong Jawa ora iso basa Jawa. Kita ono sari ya tadi cak ciri-ciri ngomongnya basa Indonesia. Balik dan pokok masalah gitu. Nah sekarang dibalik. Kalau suaminya malas ke masjid, ibu-ibu berani gak ngajak suami? Berani wae ngomong telu tak tekok mana? Ibu-ibu kalau suaminya pas malas ke masjid, ibu-ibu berani gak ngajak suami ke masjid? Sing buri itu teriakane lu akeh soalnya ra ketok kali garwane. Jadi aku sekarang ketok niku. Nggih nggih. Mlebu ning swarga itu kudu bareng-bareng. Yen bojone pas males ibu-ibu ya semangat. Kalau istrinya rada males suaminya semangat, namanya ku anfusakum wa ahlikum naro. Pun suami ngajak istri ngajak suami ben makmur. Terus diusahakan yang masih punya putra putri di rumahnya atau kakek nenek punya cucu di rumahnya, ajak putra putri anak putu dan masjid sholat berjamaah. Para orang tua bakal mbak putri kersa mboten ngajak putra wayah ten masjid. Wong 10 nggih mau usahakan. Ini pekerjaan paling berat itu. Sampai Nabi saja minta tolong pada Allah. Terus kalau udah suami ngajak istri ngajak suami, orang tua ngajak anak, harus dilandasi semangat bersama. Napa Bu? Teng masjid niku rasah nunggu ikhlas. Saya rada bingung ya Pak. Nggih, teng masjid itu rasah nunggu ikhlas. Meskipun beramal soleh itu harus ikhlas. Ning aja terus ramangkat nalika durung ikhlas. Pak D kok mboten masjid, aku durung ikhlas. Lah salat iku wajib kan nunggu ikhlas. Kalau haji niku Bu, kalau dengan mau cukup ya kayak daftar rasa nunggu ikhlas. Ya nunggu ikhlas bangun masih tuku mobil se dan sebagainya. Ada waktu sekarang daftar saja mangkati sih 30 tahun menit. Kalau yang tidak ikhlas itu mangkat, yang penting maca bismillah, di jalan bisa berubah jadi ikhlas. Di jalan belum ikhlas
dugi masjid esok ikhlas. Tekan masjid dong esok ikhlas, nanti imamnya Allahu Akbar. Yang maha agung, yang maha besar hanya Allah. Kenapa aku hambamu ya Allah kan masjid itu sangat tidak ikhlas. Nah ikhlas itu Allahu Akbar. Allah menurunkan ikhlas. Yang ngono dong ikhlas, imamnya terus baca Quran surah Al-Ikhlas. Insya Allah terus ikhlas dong, suratnya pendek. Nah, itu yang tidak ikhlas, jangan terus tidak berangkat bismillah, insya Allah ikhlas itu bisa turun di mana saja, kapan saja. Daripada terus ramangkat tidak punya peluang untuk dapat ikhlas. Daripada yang tadinya ikhlas berubah jadi tidak ikhlas. Oke. Nanti kalau ngomong ikhlas jawabannya mantap. Oke. Bapak Ibu, nah Bapak Ibu menawi Allah sampun dawuh tidak haji, simpun gawe gadah modal, yang sudah punya modal daftar. Ikhlas mantap. Mau kalian? Yang Allah pun dawuh puasa Ramadan, kalau menurut Muhammadiyah nanti puasanya 1 Ramadan jatuh pada 1 Maret. Sudah pakai kalender global internasional, Islam internasional gitu. Jadi kalau sudah poso diumumkan tanggal 1 poso. Ikhlas poso. Kalau Allah sudah perintahkan jangan infak sedekah, dipanggil bantu saudara kita di Palestina, di Gaza, masukkan infak. Apalagi kalau Allah sudah manggil kita, hayya 'alas shalah, gitu. Terus as-shalatu khairum minan naum. Kalau Allah sudah memanggil kita untuk sholat berjamaah ke masjid, maka ikhlas. Diulangi 3 kali ben kelingan. Mulai besok kalau sudah ada bapak-bapak sentese abon, ambil air wudhu, bismillah tindak. Rasa nunggu. Yang sholat subuh nunggu ikhlas turu terus. Makanya ada subuh ditambahi as-sholatu. Sholat itu lebih utama dibanding tidur. Kalau dibahasakan awam, turu iku luwih enak tinimbang sholat. Maka ikhlasé wong itu jadi menikmati sing enak. Maka Allah mengingatkan sholat subuh itu bukan luwih enak, tapi lebih utama tinimbang tidur. Karena tidur lebih enak, bukan lebih utama. Maka kalau udah adzan, bismillah, berangkat. Besok kalau suaminya masih tidur, wis adzan, anak itu terus ibu ambil air turun tunggu, ikhlas. Nah gitu. Suami terus kaget, berangkat. Enggak, artinya apa? Dalam bahasa Imam Al-Ghazali, beliau ngendikan kalau dirimu merasa belum imanmu kuat, kalau dirimu belum merasa mudah beramal soleh, gitu begini, maka apa? Paksa dirimu untuk mengerjakan amal soleh. Paksa. Insya Allah nanti jadi soleh, jadi baik. Jadi kebaikan itu kadang-kadang kita harus maksa. Bapak kayak nuntang Bali lahir kepeksa kok urip nang alam dunya ya lagi. Akhirnya nangis. Lama-lama nangis. Begitu juga ibunya menangis. Sikap paling gampang sekolah. Bapak itu kan sekolah sedaya. Jane sekolah isu-isu maka jam itu tuh jane seneng boten jane. Orang seneng ya. Oh, maka kok rata-rata dia masuk TK pertama itu nangis. Bapak ibu itu nunggu loh. Karena nggak enak sekolah itu. Tapi paksa jam itu kudu masuk mangkat. Bukan mangkat, jam itu masuk Pak. Mangkatnya setengah 6, so jam 6 gitu. Mangkat, kepeksa toh Bu. Kepeksa, tapi lama-lama nanti senang sekolah itu. Sama dengan azan Imam Bapak. Kalau sudah kewajiban perintah Allah, bismillah, rasa nunggu, ikhlas. Paksa diri kita jadi orang baik. Maka masjid nanti akan makmur. Gimana Bu, mau kapan mulai? Ya paling lambat besok subuh nggih. Kami Ibu, bismillah nggih subuh nggih. Abot enteng makan.
Enten Jawa kan ana mangan ora mangan ngumpul. Kan sama dengan ikhlas, ra ikhlas, mangkat. Ikhlas yo mangkat, ora ikhlas yo mangkat. Di ikhlas ra ikhlas jangan diartikan ora ikhlas. Ikhlas yo mangkat, ora ikhlas yo mangkat. Ono panganan yo tetep silaturahmi pas seduluran, ora ono mangan yo rukun. Belum namanya mangan ramangan kumpul silaturahmi. Sugih ora sugih dadi wong apik. Sugih yo apik, ora sugih yo apik. Nah niku salat nggih ngoten. Pertama, makmur salatnya, dan makmur pengajiannya, alhamdulillah pengajiannya nggih. Kemudian makmur apa? Zakat, infak, sedekahnya. Terus makmur ngomongnya Bapak Ibu, makmur kegiatannya. Masjid harus punya kegiatan di luar sholat dan pengajian. Nopo dipikir nggih? Ada yang sebulan sekali mengadakan memberi oleh-oleh jamaahnya minyak goreng dan gula. Kabeh gitu. Gitu. Kayak di masjid payak Piungan. Gula kali tepung kali minyak. Kabeh sekitar 500 jamaah kabeh ngombe. Jadi uang infak tidak hanya untuk bangun masjid, tapi untuk membahagiakan jamaah. Dan Masjid Al-Falah Sragen itu apa Pak? 250 orang korban pinjol. Pinjol atau pinjol? Jamaah Masjid Darussalam jangan sampai ada yang jadi korban pinjol, pinjaman online. Masjid Al-Falah Muhammadiyah Sragen itu melunasi 250 korban pinjol, Pak. Mesakti. Gitu. Lah pinjol kan ngomong nik oleh duit. Begitu nyaur bingung, wis riba berlipat-lipat nanti bunganya. Maka masjid diusahakan punya baitul mal untuk membantu jamaah. Korban pinjol dilunasi kabeh, syaratnya do gelem sholat di masjid tempat tinggal masing-masing. Setiap Jumat habis sholat Jumat ngaji di Masjid Al-Falah Sragen. 250 orang dilunasi masjid. Nah, itu masjid yang memakmurkan jamaahnya. Pertama nggih, masjid makmur memakmurkan. Terus yang kedua, masjid dari masjid kita bangkit, yang jadi tema pengajian. Masjid dari masjid kita bangkit. Sakit Bu? Kalau gini-gini, nah itu betul. Itu hati-hati. Nah, gitu. Bismillah, dari masjid kita bangkit. Masjid dari masjid kita bangkit. Siap? Masjid dari masjid kita bangkit. Kalau jamaah pun makmur, wong do seneng teng masjid. Masjidnya digawe kados masjidnya. Wah, kalau kaget menosari wadon banget ya. Ternyata ada aslinya. Gitu. Masjid digawe seneng. Bahkan ada masjid yang ada tempat untuk makan-makan anak-anak mudanya, ada wifi-nya dan sebagainya. Kalau di Masjid Muhammadiyah Sragen itu rumus untuk membuat anak-anak muda senang ke masjid itu ada 6. Yang pertama wifi, masjidnya ada wifi-nya, bendo sinau udah belajar dan masjid. Kemudian ada nomor keduanya Pak Ibu, kopi atau roti, disiapin makanan-makanan. Bocah nom niku seneng banget Pak. Gitu. Terus semping telu rokok. Oh, nggak boleh. Masjid kok rokok. Kalau Rasulullah merokok, masjid terus siapin rokok. Mang bayangke Rasul bar khutbah terus rokok. Nggak ada satu pun hadis yang menjelaskan Rasulullah itu rokok. Gitu. Apa itu sih rokok? Rano. Pas pengajian kok merokok. Sing pengajian nggih monggo. Ning kula termasuk yang menghimbau, yang bagi yang masih merokok usahakan untuk berhenti. Sing susah nggih belajar lagi. Kenapa Pak? Wong sugih paling sugih sak Indonesia niku hartono bersaudara. Wong paling sugih sak Indonesia kakak beradik, bose rokok. Apakah beliau merokok? Tidak.
Ketika seorang pengusaha rokok ditanya oleh manajernya, Bapak ini cuma pabrik rokoknya tempur di pundi, putus dan sebagainya. Ini kok Bapak mboten ngerokok? Kok Bapak nggak ngerokok? Tapi kok nggak ada pabrik rokok? Beliau terus jawab, ngerokok kuwi Mas mung nggo wong sing buta huruf. Maksudnya apa Pak? Lah wacana kayak tulisannya bungkus rokok. Itu dulungannya Aagin ada rekamnya viral di YouTube, bisa nyata. Sing di rokok, sing di pabrik ora gelem rokok. Akhirnya kok sing rokok nggih 90% wong Islam. Sehingga uang dari rokok itu Pak dikumpul ke sak Indonesia. Gitu. Uang zakat infak sedekah Indonesia dikumpul itu tidak ada seperlimanya uang rokok. Mayoritas orang Islam Indonesia lebih suka duitnya untuk merokok daripada untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bagi yang merokok yang masih belum bisa ya dikurangi dikit-dikit. Pripun Pak? Tersinggung Pak? Oh sudah bahasanya halus. Tersinggung sakarepmu. Memang ngaji itu harus menyinggung perasaan pikiran orang. Gunanya Al-Quran diturunkan itu basyiro wa nadhiro, menggembirakan, tapi ojo lali wa nadhiro, juga mengingatkan. Ojo kok isinya mengingatkan terus tapi nggak digembirakan. Ojo gembira terus tapi nggak ada peringatan. Maka basyiro wa nadhiro. Si bapak-bapak tersinggung, si nyinggung buatan pulau. Itu isinya pengajian, tidak ada interest free. Nah itu memang Ustaz itu kadang-kadang menyinggung Pak. Memang fungsi Al-Quran basyiro wa nadhiro, tapi tidak ada interest free. Jadi kalau sudah bangkit umat donen masjid sudah sadar infak dan sebagainya, maka apa? Nanti orang terbiasa mendengarkan tausiah nasihat. Oh setiap masjid, oh ngono tau urip kuwi. Oh kan wong uripku jane mencari toh. Ya. Oh bojoku ternyata jenengan semakin banyak menikah, semakin lama menikah banyak O-nya toh. Walah, kalau jauh tambah alah, walah bojoku ternyata. Walah bojoku ternyata. Nah, umurku aku toh. Nah, kalau sudah di ilmu psikologi namanya insight, pencerahan, gitu Pak. Oh ya Allah, ternyata agama Islam apik tenan. Banyak artis Hollywood yang masuk Islam itu Pak, pembenci utama Islam. Tapi begitu tumbuh baca Al-Quran, wah ternyata isi Al-Quran itu luar biasa, luar biasa. Pastor, pendeta 20 ribuan yang masuk Islam, yang tadinya membenci, tapi begitu membaca Al-Quran, kaget kok ternyata katanya Al-Quran isinya tentang pembunuhan, penindasan anak, penindasan wanita dan sebagainya. Kaget, ternyata isi Al-Qurannya tidak seperti itu. Kalau gesek Alif pindah saking Klaten ke Gebang, nenek ibu saya. Dan kalau ke Klaten terus boyongan ke Gebang, ibu saya itu, kalau kaget. Wong Islam temriku itu mau didik sak kelurahan, masjidnya mau siji, masjidnya mau siji dan piantun kampung dan kula niku rata-rata ora salat. Masjidnya niku apa sing lemah niku napa niku Pak? Lemah. Niku terus sing nang masjid ku ya paling 3 sampai 7 keluarga. Liyane niku mboten masjid kabeh. Asu kadang-kadang mboten masjid. Itu perjuangan berat bapak saya dakwah di kampung itu. Ya. Niku terus kula akhirnya rada gede keliling-keliling nemu bapak-bapak itu. Pak, nun sewu Pak, kok mboten masjid. Awak gak kok Mas, lha pripun kok? Oh Islam yo apa ora oleh. Islam yo apa ora oleh. Lah kok mboten oleh pripun? Lah iya apa ora oleh? Aku medok ya ora oleh, arep mau main ya ora oleh, aku ngene ya ora oleh. Ayo kan. Lesak niki ngenten Mbah, kula padosi, kula tangerti. Panganan sak alam dunia itu kathah mboten. Kathah Mas. Nah saat ini mang sebut sing dilarang kali Gusti Allah, sing diharamke Gusti Allah pinten sakniki? 7. Siji napa babi,
loro napa mulai, telu napa mulai, papan napa mulai. Begitu nyebut 5 ki 6 wis bingung, Pak. Loh, gitu Pak. Jangan mau ngendika apa-apa ora oleh. Ternyata makanan itu jutaan yang diharamkan hanya berapa? 5, 6. Terus tadi Mbak, minuman di alam dunia itu panah boten. Oke Mas, saat ini sing diharamkan Gusti Allah, sing ora oleh apa Mas sebut Bapak Ibu. Minuman yang diharamkan Allah sebut. 1 napa? Homer minuman keras. 2 napa? Macet toh? Neng alam dunia itu minuman yang diharamkan homer minuman keras. Yang lain boleh. Kok apa-apa ngomong ora oleh. Kecuali toh. Kalau cerai ngoten niku terus Bapak kalau pados Ustaz yang gelem akhirnya hampir semua sekarang penduduknya sholat. Bahkan satu kampung saya sekarang masjidnya 1, musolanya dulu lah sholat takbir. Kok kenapa itu? Nah, terus nonton masjid akhirnya akhirnya lama-lama bangkit kebaikan dari dalam dirinya. Akhirnya menjadi rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid, akan lahir bapak-bapak, kamas-kamas, ibu-ibu yang hatinya selalu terkait ingat masjid. Apa tumindak aku ya Allah? Ya ini ceramah Ustaz langsung kuwi kok apa ngene. Nah, akhirnya apa Pak? Tumbuh kebaikan dari masjid, bangkit nilai-nilai kebaikan, kemudian menjadi pribadi yang baik. Terakhir, jam pinten iki Pak? Oh jam itu. Kalau jam 09.00 kedah di Batu Retno pengajian sak kabupaten Wonogiri Muhammadiyah ten Batu Retno. Terakhir kalau ngomongin matur masjid, terus Bapak Ibu bilang apapun masalahnya masjid solusinya. Apapun masalahnya itu tanda tanya Pak. Tanda tanya apa? Tondo pitakon. Mana bahasa Jawa ini? Tondo pitakon. Apapun masalahnya masjid solusinya. Siap? Oke, persiapan yang ketiga. Masjid, apapun masalahnya masjid solusinya. Nah, kelanjutan dari tadi rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid, hatinya yang selalu terisi nilai-nilai kemasjidan. Maka apa? Begitu ada masalah larinya kepada Allah, disimpulkan dengan masjid. Masjid kan baitullah, rumah Allah. Kalau ada masalah ya Allah, ambil air wudhu terus sholat. Atau ya Allah, ambil wudhu pergi ke masjid, sholat sunnah, terus muhasabah. Ya Allah, kula nikah 30 tahun, nembe dinten iki kula disakiti suami saya. Bar donga terus ditelepon koncone, Mbak lagi ngapain Mbak? Aku lagi sedih. Sedih apa? Wah bojoku saiki kurang ajar tenan. Lah apa ya? Oh lari pagi ora mulai-mulai. Lari pagi ora mulai-mulai. Ngangkringan lagi Pak. Gitu. Banyak orang yang 30 tahun bahagia dengan suami atau istrinya, hanya baru masalah seminggu begitu dia uripku sengsara cah. Lali sing 30 tahun mung konsentrasi sing seminggu. Maka kalau sedang marah, sedang gundah-gulana, jangan menyimpulkan sesuatu. Napa ibu kok mantel banget karo bojone? Bojoku egois tenan. Ibu-ibu bilang suaminya egois toh. Caranya Bu, yang egois ibu-ibu atau bapak-bapak? Menjawab? Bapak-bapak. Saat ini bapak menjawab ya. Bapak-bapak sing egois ibu-ibu, bapak-bapak atau ibu-ibu? Ibu-ibu. Nah, wes ibu-ibu mesti nyimpulkannya sing egois bapaknya suaminya. Kalau bapak ditanya sing egois istrinya atau ibunya istrinya. Lebih sing istrinya bilang sing egois bapaknya atau suaminya, sing suami sing egois istrinya. Terus sing egois apa coba? Nah, Bu, Bapak, pada saat ibu-ibu mikirkan pasanganmu egois, pada saat yang sama pasanganmu juga lagi mikir dirimu egois. Dan salah satu hebatnya wong egois niku,
salah satu hebatnya Pak Idris ora rumangsa yang dheweke egois. Itu masalahnya Pak. Gitu. Apapun masalahnya, nah, kalau tadi gitu ya, ambil wudhu, sholat ya Allah, tolong jaga suamiku ya Allah, meskipun aku rotok mantul aku. Mau bocek kocok kantore, ya Allah jaga suamiku ya, jangan sampai suamiku selingkuh ya Allah. Aku masih sayang ya Allah, sadarkan dia. Kalau nggak sadar terserah kau itu ya Allah. Nah, malah aneh ya. Oke, apapun masalahnya masjid solidar itu dalam hal pribadi. Yang lainnya apa Pak? Buat program untuk masyarakat apa, untuk jamaah apa, gitu oke. Termasuk sebulan yang lalu pulang dari masjid Baitul Mukhlisin Ponorogo, itu masjid ranting Nologaten Ponorogo kota. Masjid Baitul Mukhlisin masjid ranting Pak. Salah satu programnya apa? Programnya luar biasa sampai bapak bupatinya geleng-geleng karena masjid infaknya banyak gitu, sampai bisa bantu RT itu 11 juta. Di satu RT dapat 11 juta, yang 1 juta untuk Pak RT, yang 10 juta untuk kegiatan RT. 12 RT Pak, sampai Pak Bupati mengucapkan terima kasih. Ono masjid satu-satunya di Indonesia yang peduli RT, namanya itu Masjid Muhammadiyah Baitul Mukhlisin Nologaten Ponorogo. Kapan-kapan Bapak bisa piknik ke sana. Itu 100 orang bisa tidur di lantai 2-nya full AC, terus karpetnya empuk tak besar gitu Pak. Itu bawa sare temiko delok kegiatan masjid apa masjid ranting tapi luar biasa, punya minimarket, punya ini punya itu, dodolan beras bertonton masjidnya. Luar biasa. Itu sekedar contoh masjid yang sudah makmur. Nanti pelan-pelan yuk tidak harus yang berat, dimulai dari yang ringan-ringan, gak usah ngasih duit RT dulu apalah gitu kan. Program sayur gratis, program apa, berobat gratis atau apa, itu luar biasa sampai membantu. Nah, waktu itu warga masyarakat curiga ini Masjid Muhammadiyah arep mempengaruhi dan masjid-masjid domensolannya Muhammadiyah. Langsung dijelaskan oleh Pak Suwardi. Pak Suwardi itu ketua takmir masjidnya Cina Mu'alaf. Mu'alaf Cina itu ketua masjidnya itu Pak. Langsung yang boten, kami Masjid Muhammadiyah membantu Pak RT bukan untuk meminta warga Pak RT sholat di masjid kamu. Masjid kami sudah penuh jamaahnya. Kami membantu agar apa? Warga di RT bapak-bapak itu memakmurkan masjid di tempat tinggal masing-masing. Dan masjid kita itu sakurang itu makmur kabeh. Nggak perlu sholat di Masjid Muhammadiyah. Masjid Muhammadiyah jamaahnya sudah penuh. Salah satu cara memenuhinya itu anak-anak kalau ke masjid dapat hadiah. Sholat subuh dan masjid 20.000, 10.000, akhir dong ngajak bapak ibu deh loh. Akhir kebak. Suwe-suwe terus bapak ibu isin toh. Mana masjid kok duit asal kok tak kayak dewe kowe ya. Lama-lama programnya tak ada. Tapi gak ada donen masjid. Nah, sekedar guyonan tapi ini serius karena contoh konkret. Nanti Bapak berjamil ulang kita ulangi biar betul apa ada lali. Masjid makmur memakmurkan. Masjid dari masjid kita bangkit terus